Oke teman-teman, kali ini kita akan mempelajari sebuah teori psikologi lagi yang berbeda. Kali ini kita sudah beralih dari mazhab behavioristik. Kali ini kita akan belajar terkait psikologi Gestalt, gitu ya. Apa itu psikologi Gestalt? Jadi psikologi Gestalt ini pendirinya ada 3 orang, di mana 3 orang ini akhirnya menciptakan sebuah teori yang berpusat terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan pola-pola tertentu, di mana manusia akan belajar untuk menganalisa pola-pola tersebut dan akhirnya terbentuk sebuah pemikiran persepsi. Jadi pandangan pokok psikologi Gestalt berpusat pada bahwa apa yang dipersepsikan itu merupakan suatu keutuhan, kebulatan, atau yang dinamakan dengan Gestalt, gitu ya. Jadi persepsi itu merupakan sebuah kesatuan dari seluruh informasi. Kita tidak bisa melihat dipecah-pecah, tapi kita bisa melihatnya secara global. Nah, istilah Gestalt itu merupakan istilah dari bahasa Jerman yang sebenarnya sukar untuk dicari terjemahannya. Artinya sebenarnya adalah form atau shape atau hal atau peristiwa, hakikat atau totalitas. Sedangkan dalam bahasa Inggris artinya shape psychology, configurationism, dan whole psychology. Jadi seluruh dunia sepakat akhirnya menggunakan kata Gestalt tanpa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Nah, ciri-cirinya yaitu mempelajari suatu hal sebagai seluruh keseluruhan atau totalitas, dan bahwa data-data dalam psikologi Gestalt dinamakan sebagai fenomena atau gejala. Ini ceritanya ada seorang tokoh namanya Christian von Ehrenfels pada tahun 1980 membuat eksperimen tentang musik. Kemudian dia mengatakan bahwa jika kita mendengarkan lagu, bukan notnya satu persatu yang kita perhatikan, tapi kita mendengarkan komposisi lagu secara utuh gitu ya. Ketika seluruh not bergabung akan membentuk sebuah instrumen yang harmoni. Nah, komposisi secara keseluruhan ini disebut dengan emergent. Nah, psikologi Gestalt sendiri seperti itu. Jadi kita dalam memandang sesuatu bukan satu persatu, tapi lebih ke arah utuh secara keseluruhan. Psikologi Gestalt mempelajari 2 unsur sebagai bagian dari fenomena, yaitu objek dan arti. Jadi satu, objek adalah sesuatu yang pertama kali ditangkap dan dapat dideskripsikan. Kemudian otak setelah menangkap objek, kemudian indera akan memberikan arti pada objek tersebut, di mana kedua hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan bahkan berjalannya itu cukup cepat gitu ya. Begitu menangkap sebuah objek maka akan diberikan arti, seperti itu. Nah, Gestalt ini menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, atau kemiripan atau kesatuan. Jadi intinya adalah menjelaskan bagaimana sih sebuah persepsi itu terjadi melalui penghubungan antara berbagai macam pola berdasarkan kemiripannya atau kesatuannya. Fokus dalam teori psikologi Gestalt adalah pengurangan usaha untuk membagi komponen kecil-kecil, namun lebih melihat menjadi suatu kesatuan yang utuh. Ya, jadi kata kuncinya adalah Gestalt melihat sebuah peristiwa, informasi atau kasus itu ke dalam suatu kesatuan yang utuh. Jadi yang kecil-kecil itu otomatis akan dijadikan satu berdasarkan pola-polanya tersendiri. Ini ada 3 tokohnya, yaitu ada Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kafka. Di mana Max ini adalah anggota yang paling tua dan dia yang akhirnya mencetuskan gitu ya. Nah, Max ini melakukan eksperimen menggunakan alat yang namanya stroboskop. Jadi stroboskop ini merupakan sebuah alat berbentuk kotak dan diberi alat untuk dapat melihat ke dalam kotak ya. Di dalam kotak itu terdapat 2 garis, yang satu melintang dan yang satu tegak. Kemudian diperlihatkan secara terus-menerus. Lama-lama kesan yang muncul garis tersebut seperti bergerak gitu ya, dari tegak melintang, tegak melintang. Coba teman-teman sambil bayangkan. Nah, sebenarnya gerakan ini merupakan gerakan semu, melainkan
dimunculkan secara bergantian. Jadi kalau teman-teman sempat pernah melihat sebuah gambar yang kelihatannya gambar ini bergerak, padahal sebenarnya tidak. Nah ini namanya gerakan semu. Terdapat kesimpulan bahwa seseorang melihat lingkungan itu sebenarnya secara menyeluruh. Jadi garis tidak dilihat secara sendiri-sendiri, tapi terdapat hubungan antara satu dan lainnya. Nah ini namanya adalah persepsi holistik. Terdapat 7 hukum dari teori Gestalt ini yang perlu teman-teman ketahui. Satu namanya hukum kedekatan atau law of proximity. Jadi hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Nah, teman-teman kalau lihat contoh gambar yang ada di PPT ini, ada kumpulan gambar kedekatan lingkaran-lingkaran yang horizontal dan ada gambar lingkaran-lingkaran yang seperti ke arah vertikal. Padahal sebenarnya ini hanyalah lingkaran biasa yang didekatkan, tapi seakan-akan seperti membentuk sebuah barisan gitu ya, karena mereka saling berdekatan, akhirnya satunya bentuk horizontal, satunya vertikal, seperti itu. Nah ini contohnya lagi teman-teman, kalau lihat logonya Unilever, di mana objek-objek yang ada di situ didekatkan, kemudian seakan-akan membentuk huruf U. Gitu ya. Nah, orang ketika melihat langsung mempersepsikan, oh ini huruf U, Unilever. Nah, ini menggunakan prinsip proximity atau kedekatan. Lalu hukum yang kedua namanya hukum ketertutupan atau law of closure, di mana hal ini cenderung menutup atau membentuk kesan tertutup secara tersendiri, padahal objeknya tidak tertutup ya. Kalau teman-teman lihat gambar di samping, itu seperti sebuah gambar segitiga gitu ya, padahal sebenarnya tidak ada gambar segitiga. Yang ada hanyalah garis siku-siku, kemudian ada garis menyerupai lingkaran tapi terpotong di salah satu sisinya. Akhirnya di dalam otak kita itu otomatis, karena kita sudah tahu bentuk segitiga gitu ya, otomatis membentuk sebuah bentuk segitiga, padahal sebenarnya tidak ada garis segitiga, itu tidak ada. Nah ini contohnya lagi, kalau teman-teman lihat ini sepertinya bentuk seekor panda gitu ya, padahal sebenarnya ini adalah garis-garis yang belum selesai, tapi otak kita secara otomatis akan menyambungkannya menjadi sebuah bentuk tertentu. Nah, itu namanya adalah hukum ketertutupan. Yang ketiga ada namanya hukum kesamaan atau law of similarity. Hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, kita akan melihat dua kelompok kolom. Satu kolom kotak, satunya lagi kolom bulat gitu ya, kotak bulat gitu ya, karena di sini kita melihat kesamaan atau similarity. Nah, kalau teman-teman lihat juga contoh di bawah ini, di mana orang-orang akan fokus pada serangkaian bunga putih yang membentuk angka 15 dibandingkan dengan dibandingkan dengan bunga yang lainnya. Karena bunga putih ini memiliki unsur kesamaan gitu ya, sehingga akhirnya membentuk sebuah angka. Hukum yang keempat namanya hukum kesinambungan atau law of continuity. Jadi adalah kecenderungan kita menyambungkan atau meneruskan pola atau objek meskipun sebenarnya polanya telah berhenti. Nah, teman-teman kalau lihat gitu ya, bulatan-bulatan ini membentuk sebuah ruas tertentu di mana otak kita secara otomatis akan mengarahkan dia ke arah tertentu, meskipun garisnya sudah berhenti, tetap aja mengarahkan ke dua arah, ke kanan dan ke kiri, seperti persimpangan. Nah, ini hukum of law of continuity. Nah, ini contoh lainnya di mana ada 3 bulatan, lalu seakan-akan ada garis, kita menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pola yang berkesinambungan, seperti itu. Nah, yang kelima ada namanya law of common fate atau hukum nasib bersama atau kesamaan arah gerak. Jadi adalah kecenderungan manusia untuk mengelompokkan
sesuatu yang menghadap atau menuju atau bergerak ke arah yang sama sebagai suatu kesatuan. Teman-teman kalau lihat ada burung yang bergerak ke sebuah arah tertentu, maka dianggap dia sebagai suatu kesatuan. Kemudian juga ada tanda panah di sebelahnya sebagai suatu kesatuan sendiri. Nah, ini contoh lainnya, ada orang menyeberang jalan di mana baris yang satunya ke arah kanan, sedangkan kelompok yang satunya ke arah kiri. Nah, kita menganggap masing-masing ini sebagai suatu kesatuan, gitu ya, karena ada arahan yang sama. Yang keenam namanya law of figure ground. Jadi hukum bentuk latar belakang adalah kecenderungan kita memisahkan antara dua bentuk yang ada dalam satu objek menjadi dua objek atau lebih. Teman-teman kalau lihat itu, apa yang teman-teman lihat? Apakah teman-teman melihat vas bunga atau melihat ada dua orang yang saling berpandangan? Atau malah melihat keduanya dalam gambar tersebut? Ini namanya adalah hukum bentuk latar belakang. Jadi dari bentuk latar belakang akan membentuk sebuah konsep tertentu. Nah, ini contohnya adalah lukisan ini, kalau teman-teman perhatikan lebih jeli lagi, itu terdapat 9 orang. Ya, teman-teman coba sambil mencari di mana sajakah ke-9 orang tersebut. Nah, teman-teman kalau lihat itu ada di sisi samping dari sebuah kepala dari seorang laki-laki tua, namun ada juga yang melihat seorang wanita bergaun yang menggendong bayi, dan seorang laki-laki tua bertopi yang saling berhadapan. Ya, coba teman-teman perhatikan secara seksama di manakah kira-kira letak wajah-wajah atau kepala-kepala yang dimaksudkan. Nah, ini namanya adalah dari latar belakang itu bisa terbentuk sebuah persepsi tertentu. Kemudian ada juga yang namanya law of symmetry atau hukum simetris, di mana kecenderungan kita untuk mencari keseimbangan dari sebuah pola atau objek yang tidak simetri. Nah, ini contohnya. Kalau teman-teman lihat gitu ya, bentuk-bentuk ini sebenarnya adalah bentuk yang biasa saja dan bisa dicenderungkan tidak simetri, tapi otak manusia akan menganggap bahwa ini akan dibentuk ke dalam form-form tertentu sehingga membentuk sebuah kesatuan yang simetris. Nah, ini kalau teman-teman lihat contohnya, ini adalah gambar abstrak gitu ya, dan ada warna-warna yang tidak beraturan. Tapi kalau teman-teman perhatikan lagi, ternyata gambar ini membentuk sebuah wajah manusia, di mana ada kesan simetris, ada matanya, ada alisnya, ada telinganya, ada hidungnya. Nah, ini adalah hukum simetris. Nah, berikutnya kita akan mempelajari aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran. Jadi, belajar adalah melakukan perubahan struktur secara kognitif. Nah, kali ini teorinya berbeda ya dengan masa behavioristik. Kalau behavioristik itu murni melihat perilaku, sedangkan Gestalt ini juga memikirkan pembentukan kognitif. Jadi selain pengamatan, kaum Gestalt menekankan pemahaman itu merupakan bentuk utama dari aliran ini. Jadi tidak hanya mengamati, tapi melakukan sebuah pemahaman. Nah, belajar itu merupakan fenomena kognitif setelah proses belajar terjadi. Jadi seseorang dapat memiliki cara pandang baru terhadap sebuah problem. Ya, kalau yang sebelumnya dia nggak ngerti, akan menjadi mengerti, seperti itu. Prinsip belajar yang penting adalah satu, belajar itu merupakan penyesuaian diri dengan lingkungan, jadi akan ada proses adaptasi yang terjadi. Lalu belajar adalah perkembangan ke arah diferensiasi yang lebih luas. Jadi seseorang ketika dia belajar, dia akan bisa berkembang lebih lagi ke arah yang lebih luas. Belajar hanya berhasil jika tercapai kematangan untuk memperoleh insight. Ya, jadi belajar itu dinyatakan berhasil jika seseorang sudah memperoleh insight atau ide untuk permasalahannya. Dan belajar akan berhasil jika ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, ya itu tidak dinamakan belajar, seperti itu. Nah, insight itu merupakan pemecahan masalah
secara jitu yang muncul setelah adanya proses gitu ya, berbagai macam dugaan atau kemungkinan, kemudian muncullah pemecahan masalah yang jitu, nah itu namanya insight. Lalu memori adalah hasil persepsi terhadap objek yang meninggalkan jejak ingatan. Jadi kalau seseorang sudah mengamati sesuatu dan menimbulkan sebuah persepsi, maka itu akan tersimpan dia di dalam otak, meninggalkan jejak ingatan. Kemudian dengan berjalannya waktu, jejak ingatan ini akan berubah sejalan dengan prinsip organisasional terhadap objek. Jadi jejak ingatan yang hanya sepenggal-sepenggal ini akhirnya dapat bersatu menjadi sebuah kesatuan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil yang pada saat baru pertama kali kenal, ini ibu saya, dia pertamanya jejak ingatannya adalah, oh orang ini baunya seperti ini, orang ini suaranya seperti ini, orang ini yang selalu memberi saya makan, orang ini yang biasanya dipanggil mama. Nah lama-kelamaan jejak ingatan yang muncul satu persatu ini akan membentuk sebuah kesatuan bahwa akhirnya dia bisa menyebutkan ini ibu saya, seperti itu. Nah, pembelajaran yang bermakna maksudnya adalah ketika sebuah unsur itu dinyatakan sangat bermakna bagi seseorang, nah itu akan menunjang pembentukan persepsi dalam proses pembelajaran. Ya, jadi kalau ada seseorang yang sangat ingin belajar terkait dengan psikologi kepribadian, maka dia akan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bermakna dan dia akan semangat termotivasi untuk belajar, ya. Beda dengan orang jurusan matematika gitu ya, disuruh belajar psikologi kepribadian, di mana hal ini adalah sesuatu yang tidak bermakna sama sekali untuk dirinya, maka dari itu pembelajarannya nggak akan terjadi dengan baik, karena tidak ada unsur yang bermakna bagi dirinya. Nah, belajar itu merupakan perilaku yang bertujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respon, tapi juga ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi belajar ini merupakan harus selalu ada tujuannya. Saya ingin belajar psikologi kepribadian agar saya dapat memahami berbagai macam sisi kepribadian dari berbagai macam mazhab. Misalnya seperti itu, pasti ada tujuannya. Lalu belajar adalah prinsip ruang hidup. Apa itu? Jadi bahwa perilaku individu itu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Termasuk di dalamnya ada adat istiadat yang berpengaruh di dalamnya. Nah, transfer dalam belajar adalah pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lainnya. Jadi ketika teman-teman misalnya minggu lalu belajar terkait proses salah satu teorinya Pavlov gitu ya, disensitasi mekanisme belajar tentang fobia. Maka teman-teman akan menerapkan hal tersebut ke situasi-situasi lain di luar kelas, misalnya untuk menerapkan terapi untuk dirinya sendiri mungkin atau adiknya, misalnya seperti itu. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan teori Gestalt. Terima kasih.